Shalom Elohim, salam kasih, salam hormat, salam damai sejahtera, sukacita di dalam kuasa Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kalian berada yang boleh mendengarkan kesaksian ini, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini kuasa Roh Kudusnya dengan penuh sukacita mengurapi saya untuk memberikan perkongsian firman Tuhan. Terlebih dahulu saya ingin memberikan ucapan hormat protokol syurgawi kepada roh Bapa syurgawi, yaitu Bapa Yahweh Suah Hamba Elohim, yang sedang menuntun anak-anak Bapa Yahweh di dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, kepada Bapa Iman Lahagu, roh Bapa syurgawi yang berdiam di dalamnya, juga Pak Aditya Nugrahanto, di dalamnya berdiam roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yang sedang menghakimi dunia ini, yang sedang menumpahkan cawan murkanya pada ketika ini. Shalom Elohim kepada Ibunda Fe Hamdani, PB Wirawati, yaitu malaikat kitab Wahyu, malaikat Mary, Sang Ratu Adil, yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini, suatu manifestasi kuasa Roh Kudus yang sungguh dahsyat, yang tidak dapat dimengerti oleh akal logika manusia, di mana ketiga pribadi hamba-hamba ilahi ini sudah turun ke muka bumi ini, sedang menyamar di muka bumi ini, sedang melakukan pertugasan syurgawi di dalam proyek ilahinya pada detik waktu ini, bersama dengan para malaikatnya yang mengambil tubuh casing anak-anak manusia yang diperlayakannya, diperkenankannya, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan, sedang bekerja di dalam proyek ilahinya pada detik waktu ini. Bapak Ibu, seperti mana tajuk yang saya berikan pada pagi hari ini, Tuhan letakkan di hati saya, yaitu satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitabnya Yesaya bab yang ke-26 ayat yang ke-9. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa berbunyi demikian, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, pada detik waktu ini kita melihat bencana demi bencana yang sedang berlaku di atas muka bumi ini, dari timur ke barat. Daripada tahun 2019 dunia ini digemparkan dengan COVID-19 ya. Dan itu telah mengubah seluruh iklim, seluruh atmosfera muka bumi ini dengan wujudnya tanda binatang. Dan apabila tampilnya hamba-hamba ilahi memberitakan bahwa tanda binatang ini sudah ada, sudah dimasukkan ke umat manusia, ke tubuh umat manusia, yang merupakan adalah bait sucinya Tuhan, dan roh Alfa dan Omega telah turun ke atas muka bumi ini, sedang menghakimi dunia ini. Kita boleh melihat channelnya King of Kings di YouTube, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga di TikTok, dan juga di Facebook yang bernama Aditya Nugrahanto. Kita melihat hamba-hamba ilahi, ketiga pribadi hamba-hamba ilahi ini, mereka turun ke muka bumi ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengajar penduduk dunia apa yang benar. Kita lihat firman Tuhan sebentar tadi di dalam Yesaya 26 ayat 9. Apabila engkau datang menghakimi bumi, sedang berlaku pada detik waktu ini ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus bersama Sang Ratu Adil itu, mempelainya Ibunda Fe, bersama dengan para malaikatnya, sedang menghakimi bumi, bersama dengan roh Bapa Yahweh, yaitu Bapa Iman Lahagu. Mereka adalah tubuh casing manusia, sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, lahir di kandang yang hina, lahir di kandang yang berbau dengan najis, melambangkan betapa hina dan berdosanya manusia ini. Tetapi ia sanggup datang memberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, karena dia tahu manusia sudah jauh tersesat, dan Tuhan mau menyelamatkan umat kesayangannya. Bapa Syurgawi sendiri mau menyelamatkan umat yang dicipta oleh tangannya sendiri di Taman Eden. Dia mau dengan cinta kasihnya datang menyelamatkan
umat manusia debu tanah yang berdosa ini. Dia sanggup dan merelakan satu-satunya putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang ada di kerajaan surga, turun ke muka bumi ini lebih 2000 tahun yang lalu, lahir di kandang yang hina, dan pada ketika kelahirannya hanya sedikit ya, hanya dua golongan yang tahu, yaitu para gembala yang ada mengembalakan kambing domba di ladang, dan mereka diberitahu oleh para malaikat, dan juga orang-orang Majus. Bahkan orang Majus ini juga mencari bayi Yesus itu salah alamat. Mereka menyangka bahwa bahwa bintang yang mereka lihat itu pastilah seorang yang besar lahir di istana raja. Tetapi hakikatnya segala raja itu yang menyelamatkan umat manusia ini menyamar sebagai seorang bayi yang lahir di kandang yang hina. Demikianlah pada ketika ini Bapak Ibu, sudah lebih 2000 tahun sudah berlalu, ramai orang menanti-nantikan kedatangannya di awan-awan. Merupakan suatu proyek ilahi, rahasia ilahi. Ingat kitab Daniel yang mengatakan bahwasanya kitab yang dimeterai itu nantinya akan diselidiki, dikaji oleh banyak orang. Orang-orang yang bijaksana akan menemukannya. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menggali kebenaran ini pada detik waktu akhir ini. Itulah harta benda yang terpendam. Itulah kitab termeterai yang dilihat oleh rasulnya Yohanes di Pulau Patmos. Dua saksi ini, yaitu Daniel dan juga Yohanes, telah memberitahu kita lebih awal, telah mencatatkan firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan ini. Dan pada detik waktu ini, apakah kita tergolong di dalam orang-orang yang mengkaji kebenaran ini, ataukah kita tergolong sebagai orang-orang yang acuh tak acuh, tidak mau melihat kebenaran yang sedang dibukakan oleh hamba-hamba ilahi yang sudah turun ke atas muka bumi ini pada waktu ini. Benarlah firman Tuhan mengatakan, apabila engkau datang menghakimi bumi, bukan sahaja Tuhan Yesus Kristus, tetapi Roh Bapa Surgawi yang diberi nama barunya Bapa Yahweh, Yesua Hamasya Elohim, nama yang agung, kudus, dan mulia dalam kerajaan 1000 tahun damai ini, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang lagi menyamar sebagai seorang hamba manusia biasa, yaitu Aditya Nugrahanto, di mana dia yang memakai tubuh casing umat manusia pada ketika ini sebagai seorang manusia biasa, diizinkan oleh Bapa di surga untuk mengambil tanda binatang itu ke dalam tubuhnya. Supaya apa? Supaya nyata bukti kasih Bapa di surga, merelakan sekali lagi putranya yang tunggal pada ketika berusia 33 tahun menerima tanda binatang itu. Supaya apa? Supaya ia menebus umat kesayangannya yang begitu banyak di atas muka bumi ini, untuk dipanggil kembali, anak-anakku, mari berbalik kepadaku. Engkau telah menerima tanda binatang itu, maka anakku yang tunggal, Yesus Kristus, datang di zaman Omega ini. Nama barunya yaitu Aditya Nugrahanto, Alpha, O, Omega. Namun demikian dunia tetap menolaknya. Tetapi berbahagialah mereka yang pada hari-hari ini percaya, yang mengkaji kebenaran ini, yang berdoa, berpuasa, menangis di kakinya Tuhan. Kepada mereka dibukakan rahasia ini. Kepada mereka dibukakan rahasia ini ketika mereka menyadari keberadaan manusia berdosa debu tanah yang telah mengambil cairan Lucifera itu. Mereka bersujud, mereka merendahkan diri. Kepada mereka pada hari ini telah muncul sebagai saksi-saksi surga. Mereka diberikan cahaya kemuliaan itu dengan cuma-cuma. Barang siapa anak-anak Tuhan pada hari-hari ini duduk mencari gali kebenaran firman Tuhan yang sedang ditebarkan oleh saksi-saksi surga, oleh mempelainya Ibunda Fe pada hari ini, maka kepada mereka diberikan cahaya kemuliaan. Kita boleh membuktikannya dengan kamera telepon ini. Kecanggihan teknologi yang ada ini, yaitu telepon ini, digunakan pakai oleh sejahat untuk menjebak seluruh umat manusia masuk ke jurang maut, untuk melalaikan, untuk membuatkan mereka lupa mencari Tuhan. Tetapi Tuhan memutarbalikkan keadaan ini, menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk mendeteksi orang-orang yang sanggup bayar harga,
sanggup memikul salib, sanggup menyangkal diri, orang-orang yang mau mencari kebenaran, maka kepada mereka diberikan cahaya nur itu yang terpancar dari dalam hati. Cahaya kamera bukan saja boleh mendeteksi orang halus, mendeteksi malaikat-malaikat. Kita melihat video-video ada kewujudan malaikat menyelamatkan orang daripada kecelakaan maut di jalan raya. Kita melihat film-film horor di mana kecanggihan kamera digunakan pakai untuk menangkap sosok yang dikatakan sebagai hantu, halimunan dan sebagainya yang diberi nama bermacam-macam ya, nama kepada penguasa dunia ini. Tetapi pada detik waktu akhir ini, kuasa Tuhan yang ajaib menggunakan teknologi kecanggihan kamera ini untuk mendeteksi orang-orang bercahaya, orang-orang bijaksana di zaman akhir ini. Apakah itu masih ditolak oleh dunia? Mereka memikirkan anak-anak Tuhan ini bermain dengan cahaya, membuat-buat aplikasi. Tidak ada satu pun aplikasi yang diajarkan untuk diinstal untuk menghasilkan cahaya itu Bapak Ibu. Tetapi apa yang diajarkan oleh mempelainya Ibunda Faye Hamdani, oleh Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto, yaitu Roh Alfa dan Omega itu sendiri, untuk menghasilkan cahaya-cahaya kemuliaan yang terpancar di wajah, terpancar mutrai ilahi di dahi yang berbentuk T atau salib, yang mengeluarkan cahaya nur daripada hati. Mereka mengajarkan merendahkan diri, mematikan kedagingan, memikul salib, berdoa dan berpuasa semampu-mampumu untuk membayar harga, mengikut Tuhan. Itulah jalan yang ditunjukkan bagaimana mengikut Tuhan di jalan yang sempit. Mereka tidak mengajarkan jalan yang lebar Bapak Ibu, tapi mereka memberi pembezaan, mereka memberi pencerahan, mereka menggenapi hamba-hamba ilahi ini, menggenapi firman Tuhan. Mereka tidak membawa suatu kitab yang baru, tetapi mereka membuka apa itu kitab rahasia yang tercatat baik di Daniel maupun di dalam Perjanjian Lama ini, dalam kitab Yesaya semua ini, kitab para nabi sampai di kitab Wahyu. Mereka membukanya satu persatu. Berbahagialah anak-anak Bapa Yahweh, berbahagialah umat Tuhan yang duduk, yang mendengarkan sendiri, yang menggali kebenaran, yang mendengarkan, yang menyendengkan telinga rohaninya, telinga fisikalnya ini, mendengar sendiri, mendengar secara langsung daripada Ibunda Faye. Walaupun account TikToknya, Facebooknya, YouTubenya berulang kali diblokir oleh 666 ya, mereka yang menguasai media sosial ini. Tetapi dengan tidak patah semangat, dengan tidak patah hati, Ibunda Faye berulang kali menukar akunnya, membuat lagi kesaksian-kesaksian yang berulang-ulang untuk diberitakan kepada anak manusia di muka bumi ini. Dan karena apa? Karena kasihnya mau menyelamatkan umat manusia, baik DNA murni maupun DNA yang tidak murni, yang sudah menerima cairan Lucifera itu, tetap dikasihinya, tetap dicintainya. Apatah lagi kewujudan Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega itu. Ia menguatkan hati anak-anak Tuhan yang sudah menerima tanda binatang itu, dan dia memberitahu bagaimana selama ini kita ditipu. Kita ditipu Bapak Ibu oleh pemegang dunia ini yang mempunyai simbol ular dunia, simbol dunia dengan dipacakan satu tongkat dan ular yang melilitnya itu. Mereka telah menipu dan menyesatkan dan bakal menyesatkan ke depan. Akan ada lagi pandemik-pandemik yang akan disebarkan, dan ketika ke depan ini disebarkan lagi pandemik yang baru itu, maka akan terbukalah segala selubung-selubung yang menutup mata hati umat manusia. Para hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang besar maupun yang kecil, yang dipakai melayani di gedung organisasi itu, yaitu gereja Tuhan yang disebut sebagai gereja, bangunan yang besar, baik bangunan besar maupun bangunan kecil, yang sudah tunduk kepada tanda binatang itu, yakni jika tidak memiliki 2 dos, tidak memiliki sijil itu, kita tidak bisa beribadah di gedung itu untuk memuji menyembah Tuhan di sana. Itulah yang menyakitkan hati Tuhan. Itulah kedatangannya Roh Alfa dan Omega dalam pribadi Pak Aditya Nugrahanto. Ia membongkarkan segala kesesatan. Maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.
Selama ini manusia telah disesatkan, dibutakan. Manusia dikontrol oleh sistem, Bapak Ibu. Umat manusia dikontrol daripada zaman persekolahan, daripada kecil sampai ke alam dewasa, sampai ke alam pekerjaan, sampailah kehidupan kematiannya dikontrol oleh sistem dunia ini. Dan kita terperangkap beratus tahun, bahkan beribu tahun. Dan kuasa si jahat memonopoli, menguasai dunia ini. Dan ketika hamba-hamba ilahinya bersama dengan para malaikatnya membongkarkan segala kesesatan, segala kejahatan, segala ketidakbenaran yang berlaku ke atas muka bumi ini, amatlah sukar umat manusia pada ketika ini yang hanya hidup lahir di tahun mungkin 30-an, 40-an, tahun 1950-an, 1960-an, 1970-an, 1980-an, lahir di tahun 2000-an, karena kita hanya hidup beberapa tahun saja di muka bumi ini. Tetapi hamba-hamba ilahi ini melihat apa yang berlaku di muka bumi ini daripada awal, daripada zaman purbakala sampai detik waktu ini, dan mereka memberitakan kebenaran, memberitahukan penyesatan. Namun manusia debu tanah masih saja bebal, ego, sombong, buta, tuli dan telanjang. Mereka lebih percaya kepada hikmat dunia, mereka lebih percaya kepada peta dunia, mereka lebih percaya lagi kepada organisasi dunia. Terpulanglah kepada hati kita, Bapak Ibu. Pada hari ini, apakah kita mau percaya kepada hikmat dunia, peta dunia? Mau percaya apa yang disodorkan oleh dunia kepada kita, dunia tipu-tipu ini? Ataukah kita mau percaya kepada kebenaran yang ditebarkan di penutupan zaman ini oleh hamba-hamba ilahi, oleh hamba-hamba ilahi yang turun daripada syurga, turun ke muka bumi ini untuk membongkarkan segala kesesatan, penyesatan sesuai dengan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang hidup dan berkuasa ini, yang masih kita pegang sampai ke hari ini. Iya dan amin, sedang berlaku. Ini bukan suatu Alkitab rekayasa, bukan suatu Alkitab yang dicipta begitu sahaja. Tapi ini adalah kitab segala kitab. Inilah Alkitab yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Seperti mana firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula." Inilah inkarnasi, Bapak Ibu. "Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Nah, kita melihat di zaman Tuhan Yesus, sebelum kelahiran Yesus, Ia terlebih dahulu, Bapa di surga, mengirimkan seorang anak kepada sepasang suami istri yang mandul, yaitu Imam Zakaria dan juga istrinya Elizabeth yang mandul, yang tidak punya anak. Ia mengirimkan roh Elia ke dalam rahim Elizabeth, sehingga ibu Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis yang mendahului kelahiran bayi Yesus, dan ia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Demikianlah pada hari ini, di penutupan zaman ini, bumi akan melahirkan arwah kembali. Itulah yang dikatakan oleh mempelai inkarnasi. Tuhan Yesus Kristus telah berinkarnasi kembali menjadi manusia. Dia mengambil tubuh anak manusia. Dia tidak datang di awan-awan. Itu berbicara soal dimensi roh. Dia sudah datang di awan-awan lebih kurang 4 tahun yang lalu untuk bertemu dengan mempelai ilahinya, mempelai yang terexcellent, yaitu Ibunda Fe, ketika ia memakai pakaian 1 minggu, dia memakai pakaian pengantin itu. Itu berbicara alam roh. Dan wujudnya di alam nyata, ia berinkarnasi, mengambil tubuh casing anak manusia yang berusia 33 tahun pada ketika itu, lebih kurang 3-4 tahun yang lalu itu, dalam pribadi Pak Aditya Nugrohanto, Alpha O Omega, menggenapi rencana ilahinya, rencana kasihnya. Kasihnya tak berkesudahan, kekal selama-lamanya sampai pada hari ini. Betapa ajaibnya Tuhan ketika dengan tangannya sendiri mencipta Adam dan Hawa di Taman Eden,
betapa hati Bapak itu hancur melihat Adam dan Hawa ditipu oleh si ular itu. Tetapi rencana kasihnya tidak berakhir Bapak Ibu. Hari ini roh Bapa Surgawi berinkarnasi menjadi manusia. Apakah itu masuk akal di pikiran manusia di tanah? Pasti tidak masuk akal Bapak Ibu. Tetapi proyek ilahinya pada detik waktu ini, ia mau membawa anak-anak kesayangannya kembali ke Taman Eden. Ia mau mewujudkan kerajaan 1000 tahun damai. Ia tidak hanya datang di awan-awan Bapak Ibu, tetapi ia memijakkan kakinya ke Indonesia yang adalah Israel yang sesungguhnya. Lihatlah betapa besarnya Israel yang sesungguhnya, yaitu Indonesia, yang disembunyikan oleh Bapa Surgawi. Disembunyikan oleh Bapa Surgawi beribu tahun lamanya. Di detik waktu akhir ini, ia menyatakan kebenaran itu. Ia membukakan kebenaran itu. Berapa jiwa sahaja, berapa ribu orang sahaja mau mempercayai proyek ilahi ini, yang kebanyakannya 90% lebih mau percaya kepada Israel di Timur Tengah. Betapa kecilnya Israel Timur Tengah itu Bapak Ibu. Ada saya mendengar hamba Tuhan ketika pertama kali ia sampai ke Israel Timur Tengah itu, ia mengatakan, herannya bagaimana orang Israel boleh berpusing-pusing, berputar-putar begitu lama, sedangkan tanah Kanaan itu hanya ada di depan mata. Itu sudah menunjukkan betapa kelicikan si jahat hanya mewujudkan Israel Timur Tengah itu sebagai wisata rohani, tempat untuk balik kampung katanya, untuk berunsurkan industri pelancongan, memberikan sumbangan keuangan di sana yang banyak. Tapi firman Tuhan, adakah firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, apabila nantinya engkau balik kampung, berkunjunglah ke tempat di mana aku dilahirkan? Firman Tuhan mengatakan, menolong orang yang janda-janda, orang fakir miskin, orang yang tidak punya pakaian, orang yatim piatu, orang yang tidak punya makanan. Itu yang harus dibantu, ditolong. Orang-orang gelandangan ya Bapak Ibu, harus kita berikan sumbangan kita kepada mereka. Tetapi ramai hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang besar pada hari ini lebih suka untuk mengumpulkan beribu ringgit, bahkan pergi ke sana wisata rohani berulang kali, beribu ringgit, jutaan ringgit, untuk katanya membangkitkan iman, menyembah di sana tempat di mana Yesus dilahirkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kita menyembah, kita masuk ke bilik kita. Firman Tuhan mengatakan, mari bangsaku, ayat yang ke-20, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Demikianlah pada hari-hari ini Bapak Ibu, amarah Tuhan, murka Tuhan, sedang ditumpahkan di keempat penjuru bumi dengan 4 elemen alam melalui api, air, angin, dan juga tanah. Baik itu gempa bumi maupun likofasi, tanah longsor, tanah runtuh, tanah bergerak, sedang berlaku pada detik waktu ini. Sebab sesungguhnya, ayat 21, Tuhan mau keluar dari tempatnya. Tuhan sedang keluar daripada surganya yang mulia, turun ke muka bumi. Dia memijakkan kakinya ke negara Israel yang sesungguhnya, yang berada di negeri yang paling timur, negeri yang kaya, negeri yang banyak emasnya, berada di Indonesia. Untuk apa? Untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Perhatikanlah Bapak Ibu betapa banyaknya kesalahan yang berlaku ke atas muka bumi di detik waktu ini. Bukan hanya mengambil tanda binatang dan tidak mau bertobat, tidak mau mengakui sudah menerima tanda binatang itu, menyakitkan hati Bapa di surga. Ditambah lagi dosa Sodom dan Gomora, ditambah lagi dosa membuang bayi, ditambah lagi dosa berkawin dengan sesama jenis, berkawin dengan binatang, bertambah lagi dosa korupsi, suap, masalah uang, penipuan di sana sini, dan pelbagai macam dosa yang menimbun pada hari-hari ini menjadi murka Tuhan. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Betapa banyaknya orang-orang kudusnya yang dibunuh hingga pada hari ini kita menyaksikan di negara Syria, di negara-negara itu ya. Orang-orang yang berjilbab, orang-orang yang
berdoa selama ini dalam 5 waktu, tapi akhirnya mereka telah melihat Isa Al-Masih, mereka telah melihat kewujudan Tuhan Yesus Kristus dalam mimpi dan penglihatan mereka. Bukan hanya seorang, tapi serentak, beramai-ramai. Mereka menerima jalan yang lurus itu. Mereka melihat nur itu. Dan kepada mereka, darah mereka tertumpah. Mereka sanggup untuk martir-martir. Firman Tuhan mengatakan, bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bukankah ia sedang dipublish dengan bangganya pada hari ini? Mereka yang dipakai oleh kuasa kegelapan ini, mereka percaya apabila mereka membunuh, mereka mendapat bahagian di dalam kerajaan surga. Surganya mereka, bukan surga Tuhan Yesus Kristus, tapi surganya mereka. Mereka lapar dan haus akan darah anak-anak Tuhan pada ketika ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudari, keluargaku yang amat saya kasihi, marilah kita pada hari-hari ini mengambil waktu duduk di kaki Tuhan. Nilaikanlah zaman ini. Apabila kita mengambil posisi duduk di kaki Tuhan, kita merendahkan diri, kita mengambil tahu apakah yang sedang berlaku ke atas muka bumi pada hari-hari ini. Karena tangan kasih-Nya sedang terbuka untuk kita semua, baik yang sudah menerima tanda binatang maupun yang belum menerima tanda binatang itu, yang digelar sebagai anak-anak Tuhan, DNA murni. Apalah gunanya, apalah artinya, apalah yang menjadi keegoan dan keangkuhan manusia, meskipun engkau DNA murni, tetapi engkau tidak mau tahu proyek ilahi di penutupan zaman ini. Telah wujud hamba-hamba ilahi dalam pribadi Bapak Iman Lahagu sebagai roh Bapak Yahweh berbicara langsung di dalam dia. Roh Tuhan Yesus Kristus sendiri, roh Alfa dan Omega. Dialah sang sumber cahaya. Karena itu apabila ia buat live, cahaya lampu itu mendeteksi sang sumber cahaya berkedip-kedip, tidak berhenti untuk berkedip. Itu bukan lampu buatan Bapak Ibu, tetapi itu semula jadi. Karena ia adalah sang ilahi itu sendiri yang sudah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Ia harus menjadi manusia sekali lagi. Dan ia mau membawa umat manusia kesayangannya, menggiring anak manusia kesayangannya, mengajar kita sekali lagi seperti mana pada 2000 tahun yang lalu. Ia mengajar ke-12 muridnya. Sekali lagi di penutupan zaman ini, dia mengajar kita semua bagaimana harus mematikan manusia daging ini menjadi manusia firman menjadi manusia roh menjadi manusia cahaya. Ia akan masuk memerintah bersama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai akan berdiri di atas muka bumi ini Bapak Ibu. Sementara ini, di waktu ini, murka-murkanya ditimpakan, bencana demi bencana akan berlaku, baik itu melalui banjir, tsunami, gempa bumi, melalui api, melalui kebakaran di sana sini. Dan apabila orang mengatakan, mengolok-olok ketiga pribadi ini, mengolok-olok mempelainya Ibunda Pe, mengolok-olok Pak Ditya Nugrahanto, apabila engkau berani memposisikan dirimu sebagai pengejek, pengolok, perhatikanlah, murka Tuhan akan datang di atas kepalamu sendiri. Bahkan menjilat api akan datang, menjilat di bumbung rumahmu tanpa engkau sadari. Bukankah telah banyak berlaku pada hari-hari ini? Tempat-tempat penyembahan berhala, walaupun namanya gedung gereja, tetapi itu dibuat patung yang menyerupai Yesus, dibuat patung yang menyerupai Bunda Maria. Semuanya mulai dijilat api Bapak Ibu. Api akan datang yang kita tidak tahu daripada mana asalnya, tapi itu adalah kiriman daripada Tuhan. Para malaikatnya sedang bekerja, sedang bertugas pada saat ini di dalam dimensi roh dan juga di dalam alam nyata, tanpa kita ketahui. Ketika kita sedang tidur lena, ketika waktu siang kita sedang bekerja, tiba-tiba sahaja murka itu berjalan dan bergerak di tempat di mana kita berada. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, karena di hadapannya tidak ada satu perkara pun yang terselubung, tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi. Ia menyelidiki dan dia sedang menelanjangi segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan.
dimanapun Anda berada. Roh Kudus menerangi hati kita. Roh Kudus memanggil kita. Tuhan Yesus Kristus sedang mengetuk pintu hati kita. Marilah kita bukakan untuk Dia masuk, untuk Dia berbicara langsung dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah semua yang datang dan mendengarkannya dengan hati yang terbuka. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom Elohim.